Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis, pada hari ini hari Kamis ba'dal asar 19 September 2025 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari fi Kitabil Iman. Al-an nadkhul ila bab as-sabi'. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-Bukhari said, chapter, to like for one's Muslim brother what one likes for himself is a part of faith. Maka dari keimanan, seseorang muslim mencintai muslim yang lainnya seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka maksudnya di sini, kecintaan seorang muslim kepada muslim dikarenakan Allah, dikarenakan dia saudaranya seiman, dan dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, di mana dilihat saudaranya dalam keadaan berkekurangan atau tidak mempunyai apa-apa, maka dia mempunyai, maka saling berbagi apa-apa yang dicintai oleh saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Maka ini termasuk dari keimanan. Maka lihat hakikat kaum muslimin dengan muslimin yang lain sangat baik. Dia mencintai saudaranya seakan-akan dia mencintai dirinya. Semoga kita dijadikan orang-orang seperti ini. Tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan orang yang lain, maka ini apatis. Namun orang-orang yang hakikat mempunyai iman, maka dia mencintai saudaranya seperti dia melihat kepada dirinya. Apa dirinya yang kekurangan, maka begitu pun dipenuhi. Dan apa yang saudaranya kekurangan, maka begitu pun dipenuhi. Itu hakikat dari mencintai saudaranya semuslim seakan-akan mencintai dirinya sendiri. Dan ini dari keimanan. Kemudian berkata al-Imam al-Bukhari, masuk kepada sanad dan matan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. So narrated Anas ibn Malik, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, none of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself. Yang maknanya, la yu'minu, none of you will have faith, tidaklah akan beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, till he wishes for his Muslim brother, selama atau sampai dia itu mencintai saudaranya semuslim, ma yuhibbu li nafsihi, seakan-akan dia mencintai saudaranya, seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka inilah dari keagungan agama Islam.
di mana di dalam agama Islam diperintahkan kita untuk mencintai saudara kita. Sesuai dengan pengamalan ayat di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka tidaklah dari kalian sesama kaum muslimin kecuali kalian itu ikhwatun, bersaudara. Dan di dalam hadis ini disebutkan dari keimanan puncak seseorang hatta yuhibbu li akhihi, maka dia mencintai seseorang seakan-akan ma yuhibbu li nafsihi. So from the iman, from the faith, someone love his brother what he likes for himself. Maka dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. So this hadith talking about the good manner between Muslim. Wa kadzalika fi hadith Abi Musa al-Ash'ari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal mu'min wal mu'min kal bunyan yasuddu ba'duha ba'd. Nabi Muhammad SAW said, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. So the mu'min with the mu'min order like this. Kal bunyan, like building. Sangat menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Adapun tentang sanad, haddatsana Musaddad. Musaddad is Shaykh of the Bukhari, is the teacher of the Bukhari. He have stranger name. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Maka ini nama dia, Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Laqabnya Abul Hasan atau kunyahnya, maka dia di tabaqah yang ke-10, tabaqah al-ashirah, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan dia rawi yang di atas derajat thiqah. Qala haddatsana Yahya. Who is Yahya? Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Maka Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, he is imam di atas derajat thiqah. And he stayed in the stage of the 9, dan dia tinggal atau hidup di tabaqah yang ke-9, dan tabaqah yang ke-9 seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Yazid ibnu Harun, dan juga seperti para itba'ut tabi'in as-shaghir yang lainnya. Maka dia termasuk tabi'i atau itba'ut tabi'i yang kecil. An Syu'bah. Maka Syu'bah di sini Ibnul Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan makna dari tabaqah yang ke-7, dia hidup di zaman ru'us itba'ut tabi'in. Maka dia the lord of the itba'ut tabi'in. Maka dia adalah gembongnya para itba'ut tabi'in. Maka itba'ut tabi'in dipegang di seluruh negeri oleh ulama ahli sunnah dari ru'usnya. Maka di sini Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit, Irak. Dan juga pada saat itu di Irak juga di Kufah Sufyan ats-Tsauri, sama-sama di tabaqah yang ke-7. Dan demikian juga hidup di Madinah pada zaman itu di tabaqah yang ke-7 dari itba'ut tabi'in Malik ibnu Anas. Dan di sebelahnya di Mekkah Sufyan ibnu Uyainah, dianggap sebagai tabaqah yang ke-7, padahal dia tabaqah yang ke-8, namun tidak apa-apa. Maka Imam Malik di Madinah, Imam Sufyan ibnu Uyainah di Mekkah, wa kadzalika Laits ibnu Sa'ad al-Misri, maka dia penjaga gawang dari ru'us itba'ut tabi'in di Misr. Lalu Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi
Kadzalik min ru'us itba'ut tabi'in, penjaga gawang di Yaman. Dan kemudian Al-Auza'i, penjaga gawang dari Syam. Maka dia semuanya adalah imam-imam ahli sunnah, ru'us dari itba'ut tabi'in. Semuanya di tabaqah yang ketujuh, kecuali Sufyan ibnu Uyainah dijadikan yang ketujuh, padahal dia di tabaqah yang ke-8. Tidak apa-apa, dekat. Maka dari Syu'bah ibnu al-Hajjaj, tabaqah yang ketujuh dari ru'us itba'ut tabi'in, an Qatadah. Dan Qatadah huwa Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Maka as-Sadusi dari Basrah. Maka Qatadah dari Irak, yang mana dia di tabaqah yang keempat, maknanya tabi'i shaghir. Dia tabi'i yang kecil. Maka dia meriwayatkan dari sahabat, seperti di sini meriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Maka Qatadah dia orang yang buta. Huwa rajulun a'ma, walakin a'ma basaruhu fatahallahu basiratuhu. Maka meskipun dia itu buta dari matanya, namun Allah membukakan mata hatinya. Maka dia buta, tetapi dengan nikmat Allah yang lainnya, apa? Mendengar. Maka dia bisa mendengar dari apa yang diucapkan oleh manusia dan menghafalnya. So Qatadah, Allah give ilm. He is blind, but Allah open the other of nikmah, hearing. So he is remember all what the people say. So he recitation Al-Quran. He remembered Al-Quran and maybe 1,000 hadith. So Qatadah, when he going to the souq or to the shop, like today Khamis, so Qatadah make something in his ear to not hearing anything. Because if he hearing anything, like now $1, $1, 100,000, 100,000, 50,000, 50,000, $2 for this. So Qatadah back to his house, he remember $2. This only $2 easy. But like now, every shop they have music. This rap music, this rock music, this metal music, this dangdut koplo music, this reggae music, all gender music. Qatadah maybe remember. In Indonesia, dangdut koplo, maybe remember. Allahul musta'an. Maka Qatadah idza sami'a syai'an allaqahu, seperti Imam Az-Zuhri. If he hearing something, he remember in his heart. So this Allah make nikmah for Qatadah. He is blind, but Allah open his ear. Maka dia mempunyai hafalan yang sangat kuat. Dan dia termasuk penjaga gawang dari hadis-hadis Nabi di kalangan para at-tabi'in. Dia meriwayatkan dari Anas dan sebagian dari Abi Hurairah juga. Namun kebanyakan min asbatinas dari Anas dia. Maka hadis-hadis Anas dihafal, dilalap semuanya oleh Imam Qatadah, kemudian disebarkan kepada murid-muridnya. Maka di sini dari muridnya ada dua. Pertama Syu'bah, dan yang kedua Husain al-Muallim. Maka untuk muridnya Syu'bah tadi telah kita sebutkan. Adapun Husain al-Muallim, maka dia al-Basri juga, dari orang Basrah, mengambil ilmu dari Qatadah dari Basrah. Al-Muallim adalah laqab. Al-Husain al-Muallim. Lalu bapaknya siapa? Al-Husain ibnu Dakwan. Maka nama bapaknya Dakwan, dan Al-Muallim
pengajar. Al-muallim bermakna pengajar, itu laqab karena dia dulu memang pengajar. Dan dia hidup di tabaqah as-sadisah. Maka di atas sedikit dari Syu'bah. Syu'bah di tabaqah yang ketujuh dari ru'us itba'ut tabi'in. Maka dia hidup di tabaqah as-sadisah dari tabi'i yang paling kecil. Adapun kedudukan Al-Husain Al-Muallim, maka telah dikatakan oleh para ulama bahwa dia rawi yang antara thiqah dengan saduq. Berkata Abu Zur'ah, laisa bihi ba's. Dia pas-pasan. Dan disikohkan oleh Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, dan Abu Hatim, dan Imam An-Nasa'i. Dan disikohkan oleh Muhammad Ibnu Sa'ad juga. Maka rawi ini rawi yang sikoh. Al-Hasan Al-Muallim meriwayatkan dari Qatadah. Maka Qatadah mempunyai dua riwayat dari Syu'bah, dan yang kedua dari Qatadah. An Anas ibn Malik. So the hadith we already read. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Talking about good manner. Application from the ayah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sungguhnya kalian kaum muslimin, all the Muslim is brother. So Nabi Muhammad SAW said, none of you will have faith. Tidaklah kalian beriman till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself. Sampai dia mencintai saudaranya seiman seakan-akan dia mencintai dirinya. Jadi jika didapati tetangga kita, saudara kita, santri kita dalam keadaan kelaparan, membutuhkan sesuatu, maka kita pun memenuhinya. Seperti tidak ridho di saat saudara kita kelaparan, maka kita pun lapar. Dan juga di saat saudara kita mendapatkan kecelakaan dan sebagainya, maka kita orang yang pertama kali melaksanakan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena kita mencintai saudara kita seperti diri kita. Di saat kita celaka, maka kita butuh pertolongan segera. Dibawa ke rumah sakit. Dan di saat saudara kita membutuhkan apa saja, sampai tidak bisa menulis dan tidak bisa mencatat dari catatan ilmiah, maka kita menolongnya. Maka saya tanya sekarang, butuh buku lagi atau masih banyak? Masih banyak. Rajinlah menulis. Biar habis, nanti dibagi lagi. Yang habis daftarnya, bukunya dibagi lagi. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa